Nah, lu kesana itu kayak lu denger gamelan tapi dalam hening. Iya benar. Pas lu pertama masuk gerbang itu, gue ingat kali tuh. Di sana itu kan Iya. Halo guys, selamat datang kembali di channel kita Kongko Time. Malam hari ini kita kembali mengangkat tema horor dan kembali kita undang narasumber terkenal kita, Pak Hafiz. Bang Hafiz ya, kita panggilnya Bang Hafiz. boleh. Oke, Bang Hafiz sebelumnya kan udah pernah jadi narasumber juga ya. Oh, udah sih. Eh. Saya sebenarnya gini. Terima kasih nih kali kedua saya diundang sama Kongko Time ya. Jadi beberapa hari yang lalu kan Kongko Time ya istilahnya mau sharing juga. Nah, saya juga kepada owner Kongko Time terima kasih juga nih. Owner. Iya. Owner ya? Owner ya. Nah, aku nggak tahu nyebutnya apa, tapi aku rasa owner aja biar lebih enak. Jadi pada suatu waktu itu aku kan, Bang, aku punya cerita agak horor. Nah, jadi kebetulan kan Kongko Time juga bahas masalah horor ya. Jadi ya aku rasa cocok lah. Jadi ini loh waktunya. Oke. Oke, Pak Hafiz. Bang Hafiz nih. Hmm. Bang Hafiz, kita kan mau bahas tema horor. Bang Hafiz, udah berapa kali Bang Hafiz pernah ngalamin kejadian-kejadian horor gitu? Sebenarnya gini sih, Bang. Horor ini ya sebenarnya horor tuh bukan tentang hantu aja sih. Jadi Ya. gimana? Jadi ini saya sharing aja sih ya. Jadi saya kan pernah cerita. Saya kan kerja di dulunya. Saya tuh pernah kerja tuh di apa kan di suatu daerah gitu kan. Jadi kebetulan dapat dinas luar kotanya itu di daerah terpencil. Karena karena di situ kan ada pembangunan jalan tol. Jadi kebetulan dapatnya di daerah terpencil. Oke. Daerahnya nih masih lingkup Sumatera, Bang, atau udah keluar Pulau Jawa? Ini masuknya kan Trans Sumatera ya. Jadi Oh, Sumatera. oke. Di Sumatera kalau aku sebut daerahnya takutnya inilah ya. Ya, nggak usah. Apa aku sebut clue aja kali ya. Pokoknya banyak orang tinggal. Iya. Oke. Mungkin daerahnya hurufnya L mungkin kan. Tapi desa kecilnya itu kalau aku bilang GB. Nah, daerah GB itu mungkin bisa dibilang daerah, kalau aku bilang di daerah itu paling terpencil. Kalau ceritanya dulu ya, itu di tahun itu aku di tahun 2018 akhir. Nah, kebetulan di situ bangun jalan. 2018 akhir. Akhir. Iya. Oke. Jadi ada satu hal yang menarik nih. Ya bukan masalah pembangunan jalannya. Jadi waktu itu kan apa namanya? Di project itu kan kita tuh kan ada bangun girder. Girder itu kan Apa itu girder? buat jembatan gitu loh, Bang. Oke. Jadi ini terbuat dari baja nih, Bang. Jadi itu planningnya itu besok mau dipasang. Kamu tahu luasannya berapa? Ini ada yang nggak masuk akal. Jujur aja. Ini saya melihat sendiri karena saya yang apanya di situ. Jadi luasannya itu dia bikin 20 dikali 15 Oke, luasan. besar ya. Itu dilas semua. Dilas semua. Itu pengerjaan udah 1 minggu. Jadi yang lucunya itu besok mau dipasang, besoknya hilang. Hilang. Gridernya itu hilang. Gitu besar hilang. Segitu besarnya hilang. Oke. Oke. Jadi aneh gitu kan. Jadi pas kami cek sama yang jaga situ, jaga situ sekitar jam 3. Kita kan stop bekerja itu kan sekitar jam 1 lah. Jadi jam 3 itu kan orang patroli. Jam 3 itu kata security-nya yang jaga, itu barang tuh masih ada. Bayangin aja girder itu kan kalau dibilang tingginya itu kan kurang lebih 60 sampai 1 meteran lah ya. Nah itu tingginya, luasannya itu
20 sama 15 tadi kan, kebayang kan gedenya kan, Tapi itu dari baja itu bang. dari baja semua. Oh, berarti kalau secara akal logika manusia pasti pakai alat berat. Nah, bener loh itu terjadi. Makanya aku jujur aja sebagai orang yang di situ jadi saksi mata tuh kayak ini aneh aja gitu. Tapi abang lihat memang itu nggak ada paginya gitu. Iya, karena saya juga istilahnya ngawasin supervisi saya di situ waktu itu. Saya inilah continue lihat progresnya karena kan itu mau di apa namanya mau diangkat besok. Planningnya itu kan kita udah sedia kren jam 9 atau jam 10 pagi kita mau erection tuh barang gitu kan. Jadi jam 3 itu penjaga apa istilahnya gudang atau yang keliling lah PK lah namanya kan. Kalau situ kan penjaga keamanan namanya kan. Itu jam 3 dia masih lihat itu barang gitu loh. Jadi jam kita sadar itu lihat jam 6 pagi. Jam 6 pagi kan kita prepare nih. Istilahnya orang gudang kan udah ada yang datang gitu kan buat lihat. Itu barang tuh hilang. Bener-bener hilang nggak berbekas. Bener-bener hilang nggak berbekas. Kalau barang keseret kan ada jejaknya. Correct. Iya, betul. Ini nggak ada, cuy. Kayak jejak kaki manusianya gitu. Nggak ada. Makanya itu kan kalau keren kita aja itu pakai track. Tracknya itu kayak roda tank gitu lah. Oke. Ya, kayak Oke. excavator. Eksa Iya. ya, kayak eksa. Toh kalau di tanah yang kayak gitu Pasti berbekas dong. pasti berbekas dong. Ya. Dan bunyinya pasti gede juga. Dan bunyinya pasti gede. Kita tahu pasti alat berat kalau bunyi hidup jalan gimana ya Iya. kan? Iya. Tapi itu nggak ada gitu loh. Jadi kami sempat bingung. Kami. Jadi kami pergi ke inilah ya kepala desa di situ. Saya tanyakan, saya sama teman saya, wakil saya juga tanyakan ke sana. Diskusi sama apa orang tua di sana lah. Jadi dia bilang barang tuh masih di situ. Gila nggak tuh? Dia bilang tuh barang masih di situ. Kita Dia yang nggak tuh lihat. masih di situ gitu ya. Iya, kita yang nggak lihat barang itu. Oke. Akhirnya gimana, Bang? Jadi akhirnya apa? Istilahnya dia bilang, coba kamu ini istilahnya jagain di situ sampai sore ini katanya. Kalau sore ini ada hal yang ganjil, tolong bilang saya. Oke, hal yang ganjil dari penglihatan Abang itu apa? Selama penjagaan sampai sore. Jadi sampai sore nggak ada hal yang ganjil. Tetap barang itu nggak ada. Tetap barang tuh nggak ada. Jadi kami ini lagi kan, dia bilang sampai apalah ba'da asar, dia bilang kalau ndak ada yang ganjil atau yang ganjil informasikan. Sampai ba'da asar kami ke sana gitu loh, ndak ada. Jadi kami balik lagi dong ke yang apa itu yang ngasih saran itu ya orang Oke. tua itu. Oke. Ternyata orang tua tuh bilang barang itu udah diangkut. Hah? Tunggu dulu. Jadi Tunggu dulu. kayak Kayak- gimana kan? Oke, jadi Kayak paradoks diangkat. gitu, nggak tahu lah paradoks. apa Gini, gimana. kalau saya tangkap ceritanya berarti barang tuh dari jam 6 pagi ditemukan sudah tidak ada. Ya, kalau Oke. kita melihat itu udah nggak Itu nggak ada. Sedangkan pagi kita tanya ke sesepuh di situ, barang tuh masih di situ, cuma masih kita di nggak situ, nampak cuman nggak nampak. Dan dia berpesan coba tunggu sampai sore. sampai sore. Kalau memang ada hal yang ganjil atau tidak ganjil sampai sore itu informasikan balik, ya kan? Jadi pas diinformasikan balik itu kan memang nggak ada yang ganjil bagi kami gitu. Nah, dan Kami barang tuh masih nggak ada. Kami nungguin situ sampai gantian kami makan siang nungguin di situ. Nggak ada yang ganjil. Udah kami kasih garis polisi apa segala macam. Nggak ada. Jadi setelah ketemu sama sesepuh di sana bilang barangnya sudah diangkut. Nah makanya kaget kami. Oke. Sore itu ya, sore ya. Sore itu. Jadi sekitaran abis maghrib lah. Soalnya baru bisa nemuin apa itu kan. Sesepuh itu kan. Jadi bilangnya barang tuh udah nggak ada. Lo tau nggak? Jadi kemana barangnya, Bang?
kata sesepuh itu yang ngangkutnya jin ifrit. Jin Anjir. apa? Jin ifrit. Ifrit. Iya. Jin apa? Katanya jin ifrit, cuman nggak tahu benar apa enggak. Cuman ya, Tunggu, jin ifrit nih jin apa? kalau di Islam ya jin ifrit itu kan sebenarnya jin paling kuat juga sih. Oh ya, means like Ya. Berarti dia punya Nah, energi. Ya, dia ada yang melihara nih. Katanya sejenis jin ifrit Oke. yang ngangkut. Bayangin. Itu benar loh di mata kepala gue. Akhirnya barang tuh memang nggak ketemu gitu loh. Tuh. Kalau aku spill di kampungnya, mungkin terkenal nanti nih. Tapi beneran loh, guys. Jadi kayak di luar nalar aja gitu loh. Aku sekali itulah selama aku proyek di luar apa ya? Dulu kan di luar daerah, di daerah terpencil. Baru kali itulah aku lihat barang segede gaban gitu hilang. Dan itu sampai akhirnya sampai sekarang tuh barang memang gak ada, Pak? Gak ada cuy. Gak ada ya. Akhirnya gue gimana? Gue request barang lagi tuh. Dan gue sampai direksin jelasin gitu loh, bahwa tuh barang tuh memang di luar nalar hilang gitu loh. Oke, Bang, biasanya kan kalau kita bilang untuk kebudayaan lah di masyarakat Sumatera, itu kalau kita orang luar yang baru datang masuk ke suatu daerah, kita belum pernah datang, itu biasanya ada permisi. Dan tanda kutip tuh permisi Oh kalau permisi sama Tempat baru tempat gitu kan baru biasanya ada sih. sama orang sesepuh di sana gitu. Ada nggak, Bang? Ada. Kalau dulu Merinding aku. ya gue aja merinding juga. Karena gini, gue ngingat yang dulu itu ya, kayak anjir ini beneran ini ini kayak di film-film gitu loh, padahal ini nyata gitu kan. Iya. Jadi dulu gue ingat persis dulu tuh pas apa namanya, waktu kita buka lahan itu kan, memang di tempat kita bikin girder itu dulunya di sana itu kayak ada bukit gitu loh, tapi bukan pohon. Bukit. Bukitnya Bukit aja, kecil, bukit Oke. kecil, tapi istilahnya bukit itu ya anehnya itu gini, sekelilingnya tuh pohonnya tumbuh, tapi di situ enggak. Kayak botak tengah gitu ya. Kayak botak tengah. Lu pernah lihat kepala orang pitak nggak? Nah, jadi maksudnya kayak gitu loh. Jadi aneh aja. Tapi bagi kami yang kerja kan memang lainnya di situ, Iya. jalurnya di situ ya bantai gitu loh. Iya. Berarti Bang, dari permisi pertama awal masuk ke sana sama sesepuh di sana, ada nggak seperti kayak nasihat dari mereka, kalian hati-hati di sini atau jaga sikap kayak gitu? Ada nggak pesan-pesan kayak gitu, Bang? Gini, gue jadi ingat dulu itu istilahnya gini, orang di desa itu ya unik kalau gue bilang ya. Unik ya. Oke. Uniknya itu kayak lu kayak gimana? Lu kalau misalkan lu misal nih lu pernah ke Jogja gak? Belum kan? Pernah. Nah, Saya pernah. Nah, lu hype-nya ke Jogja tuh kayak mana? Pertama kali lu ke Jogja kayak mana? Kalau ceritanya pasti orang ya Iya, melo, wah, santai, gitu. Wah, legowo lu gitu. ketika pertama dengar gamelan tuh kayak mana? Oh, takut. Aku merinding. Takut kan? Iya. Merinding. Nah, lu kesana itu kayak lu denger gamelan tapi dalam hening. Iya, benar. Pas lu pertama masuk gerbang itu, gue ingat kali tuh. Di sana itu kan Iya. betul. Jadi gini loh cuy, gue kesana itu ada satu gerbang itu, gue pernah tanya tuh sama orang, itu gerbang apa? Gue bilang, kata orang kan itu gerbang ini, gerbang kalau dia bilang tuh gerbang apa ya? Aku lupa. Kayak gerbang dewa, dia bilang kayak gitu. Gerbang dewa. Gerbang dewa, tapi dia pakai bahasa dia, aku nggak ngerti. Dia Ya. ngomong bahasa apa nih? Bahasa daerah sana Oh, lah. bahasa daerah sana. Oke, Jadi oke, bahasa oke. daerah sana. Jadi di situ kan orangnya campuran, guys. Ada
ada orang mungkin ya ada orang trans dan ada orang Pribumi asli. pribumi asli dan ada orang Bali. Oh, ada orang Bali. Oke. Nah, jadi di situ itu kan kayak ada 3 zona gitu. Dia di situ. Gerbang tuh kayak dibilang gerbang enggak juga. Dia kayak apa ya? Dibilang gapura juga enggak gapura sih. Tapi kayak apa? Kayak model orang Bali yang lurus gini aja gitu. Nah, tapi dia bentuknya unik. Kayak mana? Unik. Kayaknya kayak campuran lokal. Campuran lokal orang Jawa sana yang trans ke sana dan orang Bali. Jadi kayak perpaduan gitulah. Kayak lu pernah lihat kayak Tugu Perdamaian gak sih? Tahu. Nah, tapi dia misal lu gini kan. Nih, di bulat nih ya, bulat. Itu tugunya di tengah. Iya. Nah, lu kayak avatar gitu kan. Jadi ada pengendali api, pengendali air, pengendali bla bla lah, tanah gitu kan. Nah, dia tugunya di sana. Katanya di situ pusatnya. Pusatnya. Ya, pusat keramaiannya di situ. Oke. Nah, dan jarak jalan tempat gua bangun itu ya. Itu kebetulan gerbang. Ini gua bangun gerbang nih. Di kayak gimana gua gambarinnya ya. Sini girder, jembatan itu kan. Di sini gerbangnya. Jadi kalau mau naik ke girder itu sini. Nah, Oke. Dapat tugu itu saya. di sini. Harus melewati Tugu berarti. Nah, iya. Tapi tugu tuh nggak tinggi. Cuman kayak kalau aku bilang karena gue di mobil kan waktu itu lihat kalau gue perkirakan tuh tingginya mungkin sekitar 2 sampai 3 meter cuman. Jadi normal. Ya, normal. Cuman kan nggak terlalu kelihatan lah ya. Oke. Jadi kayak usang gitulah, kayak benda keramat jadi orang juga nggak ini. Cuman di situ tiap pagi mungkin ada sajen kan gitu kan. Oh, masih ada ya? Masih, Bang. Oke. Makanya aku nggak tahu tuh itu aku jujur aja sebagai apa ya Muslim ya hal yang kayak gitu sih ya aku bilang bukan hal yang wajar tapi di keyakinan kami percaya yang goib kan gitu. Yang goib itu kan bukan cuman Tuhan. Nah, banyak lah gitu kan malaikat, iblis apa segala macam, jin juga gitu. Jadi di situ jadi gerbang yang mau gue bikin itu girder itu sini dia di tengah situ. Nah, jadi mungkin karena dia di 3 penjuru itu disengin. Nah, Oke. tapi yang apanya gitu loh. Lo tau gak? Isenginnya tuh bukan sekedar iseng loh. Oh, jadi isengnya seperti apa jadi Mak? Jadi ini mungkin apa ya istilahnya out of the book gitu lah. Oke. Iya, lu tahu sebulan setelah kejadian Yang hilang ini. Aha. Oke. barangnya ketemu Barangnya ketemu. tapi dalam keadaan dicincang. Oh, Girdernya dicincang istilahnya dulu kan di laspul tuh. Iya. ya. Sekarang dalam keadaan dicincang. Tapi ditempatkan di satu tempat. Lu tahu di mana? Di mana? Jangan bilang deket tugu itu. Enggak, Oke. Oke. di pasar dagang. Pasar Pasar dagang. dagang? Iya. Maksudnya pasar seperti biasa? Lu kalau pasar tempat pencurian tuh pasar apa namanya sih? Gelap ya? Pasar gelap, penadahan gitu. Pasar. Iya, ketemunya di situ. Bah. Taunya dari mana, Bang? Ya, namanya kita bikin girder tuh kan ada number ya. Oh, oke. Ada nomornya. Iya, kami pun ya istilahnya walaupun kami apa namanya? Lapor ke petua sana atau tetua sana, tapi kan kita ya namanya ke Jakarta sana kan bikin report kan nggak mungkin kan atas dasar pasti ada polisi gitu kan. Bukti apa polisi gitu kan. Jadi polisi nemukan di situ. Oke. Itu kejadiannya sebulan setelah kejadian itu kurang lebih itu. Barang itu masih lengkap atau udah Lengkap. Lengkap tapi dalam bentuk yang sudah dicincang-cincang. Ha-ha.
Oke. Udah didaur ulang mungkin. Oh. Udah dikiloin gitu loh. Oh. Tapi ini salah satu case yang apa namanya? Yang tidak masuk akal juga ya. Tidak masuk dalam logika manusia gitu ya. Enggak. Oke, Nggak kalau make sense. kalau at the end mungkin ada yang mencuri, tapi gimana cara dia ngambil Nah. itu hanya beberapa jam saja dan dalam keadaan orang patroli gitu. Iya, benar. Dan Iya itu kan? berat juga. Itu luar biasa. Baja. Ini mungkin endingnya. Oke. Jadi Intel itu kan dapat nih barang, ya kan? Oke. Jadi kan masuk dong report ke kami. Jadi polisi ya istilahnya polisi daerah sana lah, Inspektur PJ atau siapa lagi itu daerah situ. Jadi Oke. dia ngasih report dong, Mm. barang tuh di sana. Ya dong, kami ke sana dong. Beberapa utusan mungkin apa bisa aku sebut logistik kami ke sana. Saya juga ke sana. Ya, saya sebagai istilahnya Pipro di situ kan saya juga ke sana. Jadi kami mau menyelesaikan dengan musyawarah sama ya penadah lah istilahnya kan. Ya, kita bilang penada lah. Ya. Penadah itu Penadah itu orang yang menerima, orang yang membeli. Iya. Dia yang menjual. Berarti orang berarti yang lebih- menjual lebih barang kemana? barang Dia yang- penampung tuh, pengepul Iya, lah penampung. pokoknya. Iya, Ah. dia pengepul kita Nah. bilang. Pengepul, pengepul. oke. Kalau yang membeli itu penadah. Menadah sudah. gitu. Oke lah. Berarti istilahnya gini. Kami bilang lah itu pengepulnya lah ya. Mm. Jadi kami ke sana bercerita lah karena istilahnya kami juga tidak mau ribut sama warga lokal. Iya, oke. Jadi kami mediasi. Oke. Oke. Jadi kami mau barang kan, istilahnya mau barang kami itu kembali. Tapi walaupun dalam keadaan tercincang itu kan setidaknya kami punya barang bukti untuk bahan ke kantor pusat kan gitu kan. Jadi si pengepul itu ceritain dia transaksi sama orang gitu loh. Sama orang. Iya, dia transaksi sama orang. Tapi orang itu dia kenal. Dia kenal, tapi dia nggak mau sebut orang itu di mana. Oke. Tapi Ya. warga sana juga, Bang. Warga sana. Oke. Saya paham. Dan kami naruh kecurigaan ke siapa? Oh, sepuh. That's right. Ya. Karena dia kepala desa di situ. Dan hanya orang sana yang bisa pelihara yang hal-hal kayak gitu. Betul. Iya, betul. Iya kan? Luar biasa. Iya kan? Ilmu masih ada ya, masih kental Masih. sekali. Masih. Kalau aku bilang apa ya? Ilmu kebatinannya masih Bukan kebatinan sih. Bukan ya? Jadi Ah. warga sana tuh masih memelihara yang kayak gitu. Dan terutama kayak kepala desanya tuh mau nggak mau dia harus pelihara itu untuk melindungi desanya. Oke. Oke. Wah. Aneh kan? Ya. Kayak detektif kami carinya loh. Itu dicincang rapi atau asal-asalan gitu? Jadi kan kalau misalkan kayak kita ke apa luaan gitu ya. Jadi kan barang tuh dicincang agar bisa muat ke ini kan. Ke truk atau ke ke muatannya lah yang Nah. oke. Semuat-muatnya lah berarti. Semuat-muatnya. Oh, oke. Gila enggak? Luar biasa sih. Kayak saya tuh saya pernah punya cerita juga, tapi orang tua saya lebih tepatnya. Orang tua saya dulu waktu masih lajang, ibu ya. Jadi mereka tuh main petak umpet sore-sore. Oh, oke. Oke. Daerah pedesaan lah. Oke. Di Kota Medan tuh ada daerah kecil desa gitu. Masih rimbun, banyak pohon. Jadi waktu mereka main petak umpet tuh udah maghrib kondisinya, belum pulang. Nah, satu kawan mama saya ini laki-laki hilang tanpa jejak, hilang. Gak ada yang nampak satupun. 3 hari keluarga yang cari sampai muat di koran. Habis itu. Oh, 3 hari, betul-betul kisah nyata nih. 3 hari. Habis itu. Tiba-tiba ketemu di atas pohon yang memang sudah dicari. Sudah kurus kering, hampir mau meninggal. Sedangkan
kalau kita nggak makan 3 hari, nggak, mama saya bilang nggak sampai sekurus itu harusnya, karena baru 3 hari. Tapi kayak 3 bulan nggak makan. Kayak 3 bulan mungkin saya rasa. Kurus keren tinggal tulang doang. Sudah sekarat. Mukanya pucat putih. Kayak udah sekarat. Tiba-tiba ketemu di atas pohon. Saya wrestling itu. Dan dia udah nggak bisa gerak. Dia udah nggak bisa gerak lagi gitu. Dia udah nggak bisa gerak lagi, kayak dia udah di atas pohon itu. Warga turunin pelan-pelan, langsung larikan ke klinik terdekat. Iya. Nggak nampak, satu orang pun nggak nampak. Karena pohon itu jelas banget, waktu kita ngelihat ke atas tuh aja dari jauh udah nampak kayak ada sesuatu, tapi pada saat hari itu selama 3 hari itu nggak nampak apapun, kosong gitu tuh. Berarti sama dong. Itu barang tuh 20 kali 15. Lu nggak nampak dengan mata kepala lu yang normal gitu. Betul. Dengan fisik kita yang mungkin batinnya levelnya, misalnya saya bilang contoh kayak level 10, belum bisa kita ke sana gitu. Makanya tingkat resolusinya tuh belum nyampe. Resolusi. Iya, resolusi dong. Iya. Zoom in-nya. Jadi lu nggak bisa lihat hal yang istilah invis gitu kan. Iya, kayak anak-anak indigo gitu kan. Tapi itu kayak, itu saya yakin kayak memang sengaja, itu ada satu kekuatan yang mungkin yang membuat kita tidak bisa melihat. Iya. Dan dari saatnya kita bisa Dan melihat lagi. kayaknya itu memang dibatasi untuk semua orang. Kenapa bila kita tidak kuat mental juga bisa gila mungkin. Betul. Benar. Gilanya itu bukan gila kita ini ya, tapi ya gilanya itu bisa ketakutan yang berlebihan atau apa gitu. Kekhawatiran juga kayak Ya, tiba-tiba. karena nggak siap mental kan. Nah, Betul Itu tuh. dia. Jadi Merinding saya. lu tahu pelakunya siapa? Kayak Tapi ini hanya suspek atau memang udah Udah. diyakini? jadi memang diyakini. Karena gini, siapa lagi di situ yang punya? Dan kita diskusi sama yang ini, sama penampung ini, dia bilang seperti itu. Dan itu kepala desa itu yang ya sepuh kita bilang itu. Lu kebayang nggak? Lu nanya ke sana, Iya, ke tempat orang yang ambil. ke tempat orang yang ngambil, tapi Iya. gini, lu disuruh tungguin di sana, tiba-tiba ada dia bilang. Berarti lu kayak lihat background invis gitu kan. Jadi lu nyaksiin apa gitu di belakang layar tuh, orang siap-siap bongkar ini bongkar itu. Mungkin yang ngerjain itu orang, atau bisa jadi bukan orang gitu loh. iya. Tapi saya percaya sih kalau masih ada power orang yang bisa Masih. melakukan hal-hal seperti itu masih banyak. Sedangkan kayak di Indonesia ya masih banyak yang, dan masih kental sih menurut saya ilmu santet itu. Saya nggak tahu. Lu mau bahas santet nih? Enggak. Loh, kalau bahas Ayo, santet panjang. gue punya lagi nih. Kalau lu mau bahas santet Kita gitu bahas loh. di episode Nah, ya berikutnya. udah. Cuma kan poin saya kayak saya nggak tahu itu efektif, maksudnya seefektif itu atau tidak, saya nggak tahu. Tapi banyak sekali hal-hal kayak gitu, misalnya pelaris, Ya, dan yang lain yang itu kan lu kayak- lu gini. Ngomong-ngomong, by the way, ngomong-ngomong nih ya, masalah penglaris. Gua ada lihat langsung loh. Di sini di Kerinci. Abang lihat langsung wujudnya? Ya, Really? really. Oh. Kalau gue sebut itu kedainya, mungkin nggak ada mungkin orang abis nonton ini, nggak mungkin orang tuh makan di situ lagi. Oke. Itu di dekat mana? Boleh gue sebut? Di dekat mananya saja? Daerahnya jangan. sekitarnya saja lah. Sekitarnya saja. Jalan Pemda. Oke. Oke, sudah cukup spesifik. Gue detailing lagi. Ya, takutnya gue gini. Kalau gue sebut, ya memang pada dasarnya kebenaran harus disebutkan. Cuman istilahnya gue yakin dan percaya nggak harus kita sebar langsung kayak gitu. Karena gini, hal yang goib itu kan kadang kan orang nggak percaya gitu ya. Kenapa orang Ya, tidak betul, percaya? Karena manusia sekarang based on logical gitu loh. Jadi semua harus ada bukti gitu loh. Lu mau ngomong A, U, B, C segala macam, tapi lu kalau nggak ada bukti juga bisa dibilang lu omong kosong. Walaupun omongan lu benar
adanya. Nah, Benar. untuk case yang goib ini, lu nggak bisa bilang bahwa itu gua gini loh. Pasti orang lawan bicara lu mesti mana. Mana? Betul. Nah, jadi cukup bagi kita yang tahu. Kalau kita yang tahu, tolong ingatin aja keluarga kita terdekat, gitu loh. Dan kita berlindung ya sama Tuhan kan. Iya. Kita masing-masing punya Tuhan kan. Betul. Oke, itu dalam bentuk wujud seperti apa yang abang lihat? Apakah Lu abang yakin? turut Gue mau sebutin. wujud barang itu seperti Astaga, apa? aku aja merinding ini. Lu pernah lihat ini nggak sih? Dulu lu pernah nonton Pocong Mumun nggak? Tahu yang di Indosiar itu bukan? Yang merah sama hijau matanya bukan ya? Itu Jeffrey. Oh iya betul. Mandra kan ada. Goblok. Astaga. Mumun. Iya kayak gitu. Cuman case-nya ini lebih gosong aja. Oke. Kayaknya aku pernah lihat deh. Pernah lihat di mana? Lu yakin pernah lihat? Kakak ini dia Pernah dia lihat, sering pernah lihat gitu matanya yang Pernah lihat. kayak apa anak Indomie itu. Indomie goreng nih kayak. Indigo dia. Tapi ini gue ya, ini pengalaman gue. Lu boleh percaya apa enggak? Jadi untuk case ini, untuk case ini masalah penglaris ya, gue bilang. Jadi gue waktu kesana itu memang kaget beneran gitu loh. Jadi maksudnya bapak udah di situ lagi belanja baru Gue diajakin makan di situ. Oke. Diajakin makan di sana. diajakin makan di situ. Iya. Jadi posisinya lihat Gue masuk langsung nginjak teras tuh warung. Jir langsung lihat. Di mananya? Langsung lihat Di mananya? samping etalase. Cuy. Samping etalase. Maksudnya di samping luar atau di dalamnya gitu? Samping pokoknya kayak gimana sih? Ini tempat goreng nih. Oke. Bukan goreng sih dia, tempat pokoknya kompor dia lah. Iya. Kompor dia sini. Kompor dia sini. Etalasenya sini kan. Oke, kan kayak L Biasanya gitu kalau ya? kita masuk kan langsung ada etalase. Dia di situ. Oh, oke. Dia di situ. Goblok. Beneran lu. Geblek betul. Udah malam nih guys sebenarnya di sini. Oke. Di waktu bapak lihat dia lihat bapak juga nggak? Hah? Dia lihat abang juga nggak? Kayak plain gitu Kayak ngeliat dia depan. kayak lu kayak diliatin orang freak gitu loh. Lu Kayak- dipelototin gitu Oh, gitu loh. berarti dia ngeliatin gitu. Kayak kita jalan dia kayak gini ngeliatin gitu kan. Bukan Nggak, dia langsung gini yang doang lihat gitu gitu. loh. Iya. Lu pernah lihat kayak leak Bali nggak? Lu pernah lihat leak Bali nggak? Apa? Leak Bali. Leak yang gede itu loh. Nah, lu matanya tuh belok gitu loh. Kan gua gini, lu pernah lihat yang sama ya udah. Ya, gua nggak bilang gua benar nggak juga. Tapi akhirnya abang makan di situ. Nggak. Akhirnya abang makan di situ? Enggak. Enggak ya. Nggak. Enggak. Jadi Gua langsung tarik kawan gua. Ya, cuy, mending lu keluar. Gua bilang kayak gitu. Apaan sih lu? Enak lu tahu katanya. Enak lu di sini. Anjir. Jangan bilang enak daripada perut lu sakit, gua bilang gitu kan. Gua teknis ini aja. Nanti gua cerita. Jadi bang, dari pengalaman abang melihat dia itu, ada shock atau langsung kayak gitu, ketakutan gitu? Kalau gua shock sih apa ya? Ya namanya kaget ya. Iya. Gua ngeliat yang kayak gitu seumur hidup gua tuh cuman 3 kali gitu loh. Ini kali ketiga. Dulu gua lihat pernah dulu waktu di SMP. Oh. Oke. Itu dulu gua kan di kampung kan. Iya. Jadi waktu gue SMP itu gue tidur gitu kan, waktu malam lah jam 2 gue kebangun. Gue ketidur pakai bantal guling cuy. Iya. Dulu kan. Heeh. Lah gue kira tuh bantal guling gue gitu loh. Jadi langsung wih astagfirullah gue bilang gitu kan. Langsung lihat abis itu dia nggak ada gitu loh. Lu Oke. kayak Sekelebat gitu aja. ya lu kayak gini kan abis ngeliat gini
langsung gua gini kan. Refleks gitu ya. Iya, itu bukan bantal guling. Udah, habis itu gua ini kan. Gua tarik napas. Jadi gua langsung sholat. Oke. Gua langsung sholat tahajud. Nggak teriak gitu, mama papa Ya, gitu karena nggak? gua orangnya nggak penakut juga sih. Mostly wanita begitu ya, Bang ya. Ya, untuk case yang kayak gitu gua apa ya istilahnya, ya itulah waktu SMP gua. Nah, itu kali pertama tuh gua lihat. Yang kedua di Kali kedua gua di apa dulu, di apa namanya, waktu gua kuliah di kampus. Oke. Kampus gua kan di atas bukit tuh. Kampus abang di atas bukit. Ya, di Padang. Nah, oke. Jadi gue lihat itu di ruang labor. Mhm. Oke. Nah, di laboratorium inilah istilahnya. Kalau anak teknik itu kan ada labor bahan lah ya. Nah, gue lihat di situ Sosoknya apa tuh? yang sama. Sama juga. Cuman tampangnya mungkin agak beda lah ya. Hmm. Ya istilahnya tingkat gradasi wajahnya itu berbeda. Lebih cerah, lebih Ya. gelap. Lebih gelap lagi. Oke, lebih gelap. Oke. Ini mic gelap nih, lebih gelap lagi. Cuman ya kayak gimana sih? Ya pokoknya aneh lah gitu loh. Dan itu kenapa gue bisa kebetulan lihat itu kunci ketinggalan. Kunci motor gue ketinggalan. Jadi di bapak leher. sendiri abang sendiri balik lagi ngambil kunci. Betul. Oke. Gue udah ke parkiran tuh di bawahnya. Iya. Ya kan, orang udah pada balik semua cuy. Tinggal abang sendiri. Tinggal gue sendiri. Cuman yang jaga lab tuh ada. Cuman kan enggak di situ saat itu. Iya, madam. Ah. Oke. Gue udah jalan dengan PD-nya kan gitu kan. Gue ke parkiran, waduh kunci gue ketinggalan. Dan gue ketinggalan tuh ingat kan itu di mungkin bukan kayak loker sih, kayak laci gitu tapi terbuka gitu kan. Nah gue taruh di situ. Gue pergi ambil dong. Itu sore itu sekitar jam 6. Bukan jam 6 sih. Setengah 6. Masih terang. Ya, Kan terang-terang. namanya di atas Maghrib bukit lah kan ya. udah inilah, udah kayak senja merona gitu kan. Mm. Jadi ya gue dengan PD-nya aja ngambil gitu loh. Dengan keadaan udah ngeliat gitu masih ngambil. Ya gue habis ngambil kuncinya baru lihat. Oh, pas ngambil baru lihat. Iya. Oke. Dia Terus berdiri gitu aja gitu loh. sama dia ngeliatin juga gitu. Ya dia ngeliatnya kayak gini. Mungkin lu lihat kayak gini kan ke depan gue kan. Dia tuh gini. Lu gimana coba? Oke. Bukan tatap-tatapan enggak sih. Tapi gue yakin itu dia gitu loh. Berarti ini kali yang ketiga. Ini kedua. Kali ketiga. Ini kali ketiga ya, yang ini ya. Ini Itu kali ketiga. Ketiga. Itu pun tak sengaja. Hmm. Berarti bang, sebelumnya abang pernah punya apa namanya? Indra keenam, Six Sense? Bukan. Enggak Aku enggak punya itu. Nggak punya. Tapi pernah, maksudnya di keluarga pernah ada juga yang Keturunan iya yang punya yang inilah mata batinnya terasa gitu. Aku rasa sih yang aku tahu ya nggak ada. Tapi yang namanya gue kan kampung gue di daerah terpencil juga gitu. Mhm. Jadi yang kayak gitu aku rasa ada deh. Karena gue ingat kali waktu adik gue waktu itu adik gue kan ada dulu yang nomor nomor 4 tibanya itu meninggal dulu umur 8 tahun. Oke. Jadi adalah saat nenek dari nenek mungkin kan. Jadi ya kayak ritual gitu. Cuman ya kalau ritual tuh kan kayak gimana ya? Spesifikasi ritual tuh kayak ya bukan pemujaan sih, tapi lebih ke praktek. Ya pokoknya gue nggak ngerti lah waktu itu. Jadi gue rasa
Ya itu mungkin. Tapi hubungannya itu nenek Jauh lah ya berarti. ya bisa dibilang jauh. Jadi istilah kalau garis keturunan mungkin kan misal ini yang apa 1, 2, 3. Nah gue yang ketiga nih dari nenek gue. Ada yang kedua. Yang kedua itu siapa? Ya istilahnya garis keturunan kedua lah. Misalnya ini ada nenek buyut gue kan. Oke. Punya anak 3 misalnya. Ada yang kedua. Nah gue kan dari keturunan yang ketiga nih. Oh. Nah gitu loh. Berarti dari paman. Nah mungkin Oke. paman buyut atau apalah. Oke. Yang gue rasa mungkin ya memang satu darah juga ya. Tapi kalau aku pribadi nggak ada yang kayak gitu. Memang Tapi ada. memang bisa nampak dengan sendirinya gitu. Tiba-tiba bisa nampak. Iya. gitu ya. Iya, tiba-tiba. Terkadang gini, tingkat kewarasan manusia itu kan kadang naik turun, Bang. Jadi ketika dia lagi ya benar-benar, kalau gue bilang dia lagi benar-benar ya suci gitu kan, atau benar-benar lagi kotor atau apa kan ada-ada aja gitu loh. Ya oke. Berarti mungkin Iya. karena itulah orang kadang Ya. yang nggak punya memang fix kemampuannya, tapi kadang-kadang bisa melihat gitu ya. Nah gitu, jadi nggak bisa ditebak gitu loh. Oke. Lo nggak bisa ngontrol itu. Iya betul, kita nggak bisa kontrol. Jadi menurut Bang Hafiz nih, kalau misalnya lah saran orang, misalnya saya di posisi melihat tuh apa yang harus dilakukan. Saya di contoh orang yang nggak sangat jarang lah saya ngalamin kayak gitu. Ngelihat wujudnya aja hampir nggak pernah sih ingat saya. Saya paling kayak putih gitu aja. Ya gini bang, mungkin nih gue mau sharing aja. Ini ada sebuah teori nih bang. Lu pernah dengar cerita gini nggak? Orang ateis tuh dia kan tidak percaya sama yang gaib kan. Yes. Kemungkinan dia melihat yang gaib itu ada nggak? Pasti kemungkinan ya pasti ada. Nggak. Oh enggak ya? Karena dia tidak meyakini sekecil apapun yang gaib itu. Jadi kemungkinan dia ketemu ya bilang nggak ada gitu loh. Even pun dia ketemu hanya mungkin dalam pikirannya Iya, "Oh, itu ini manusia apa biasa." sih? Jokes mungkin. Oh. Nah, gitu loh. Bagi kita yang taat mungkin ya. Mau taat apa? Bo, aku konsepnya taat nih universal ya. Lu mau agama lu apapun, Iya. taat lu. Kemungkinan terjadi itu ada gitu loh. Lu bisa lihat tuh ada. Tapi kan hanya tertentu. Karena apa? Entitas makhluk halus itu kan juga ini. Ya entitasnya ya. Nah, entitasnya kan juga ini. Kadang mungkin kalau dia berumur puluhan ribu tahun mungkin dia lebih kuat. Kekuatannya lebih ini. Kan ada juga kan gitu kan. Dia bisa tahu-tahu munculkan diri. Tahu-tahu dia Menggerakkan benda. mungkin bisa menggerakkan benda. Karena dia di apa dengan umurnya didukung dengan umurnya yang udah puluhan tahun, ribuan tahun. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau misalnya pas kepentok itu ngeliat gitu? Abang apa yang abang Abang lakukan? apa yang abang? Gua pada saat itu gue minum air dong. Gue nyari air. Udah, pokoknya gue nyari air udah pokoknya. Distraction lah ya, jangan Ya. ke situ ya. Jadi iya istilahnya yang namanya kita tidak istilahnya udah lama sih nggak ketemu yang kayak gitu ya. Istilahnya ya agak gemeter juga. Gitu loh, agak ya gue cari air dulu. Air habis itu gue baca bismillah, udah gue teguk aja dulu sekali. Habis itu gue baca kalau orang Islam kan trikul namanya. Ada Al-Ikhlas, Kayak doa-doa pendek Al-Falaq, gitu. An-Nas gitu kan, ayat Oke. pendek gitu kan. Gue baca itu. Habis itu sholawat Nabi. Habis itu ayat kursi. Udah. Gue baca itu aja yang gue tahu gitu loh. Karena gue juga apa ya? Yang gue tahu itu saat itu Oke. gitu loh. Yang gue ingat itu juga saat itu. Itu yang gue lakukan. Habis itu udah gue balik ya namanya apa, gue masih terngiang nih. Masih kepikiran Iya. berarti ya. Gue sholat 2 rakaat udah itu aja sih. Orang rumah pernah tahu nggak bang? Ini gini, orang rumah gue sih penakut ya. Jadi kalau gue cerita yang kayak gitu Oh, nggak mau dengar.
Oh. Ini aku aja nggak tahu nih, berani atau tidak lagi tidur sendiri. Ini gila loh guys, bener. Ya setiap orang kan punya apa ya, pengalaman dia terhadap yang Betul, hal betul. seperti itu ya. Iya benar. Tapi ya itulah mungkin dua pengalaman yang gua ceritain tadi itu ya, gua bilang ya harus gue ceritain Iya. gitu. Siapa tahu ada cerita-cerita baru nantinya kan. Jadi Pak Hafiz. Episode baru. Betul. Episode baru ya. Episode Oh, betul. baru. Betul, betul. Gue diundang lagi kan siapa tahu gitu loh, karena gue banyak story-nya gitu kan. Kita suka orang yang banyak story. Jadi Pak Hafiz, sebelum kita tutup nih, apa sih saran atau pesan Pak Hafiz lah buat orang-orang di luar sana, anak-anak muda khususnya maupun siapapun yang nonton video ini nantinya mengenai pengalaman-pengalaman gue seperti ini harus seperti apa dan gimana gitu. Oke. Gue pernah baca dulu gitu kan. Gue pernah baca. Ya. Lu nggak harus jadi orang yang taat, lu terhindar dari hal yang goib. Tapi lu harus paham bahwa Tuhan tuh ada. Dan lu tahu kemana lu bisa berlindung. Luar biasa. Gue setuju sih. Gitu. Dan terus yang kedua adalah lu berbuat baik sesama manusia. Karena gini, lu bersedekah. Sedekah itu sebenarnya menghindari hal-hal yang buruk terhadap kita. Dan itu beneran. Karena gini, lu mau disantet, lu sebelum disantet itu sedekah, itu lu bakal terhindar. Gue pernah dengar cerita nih dari guru pengajian gue. Jadi di zaman Nabi Sulaiman itu ada seorang pemuda, dia nyuri telur burung di atas pohon. Oke. Dia nyuri telur burung dan burung itu ngadu ke Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman apa? Dia utus tentara jinnya untuk jagain tuh burung. Ya kan? Jadi keesokan harinya dia ngambil lagi tuh Telur burung itu. Iya, Nabi Sulaiman bilang, "Jin, kalau ada yang mengganggu kenyamanan dari ibu burung ini, tolong lemparkan dia. Jagain." Lu tahu apa yang terjadi? Si pemuda ini sebelum dia ngambil, ternyata dia berbuat baik. Dia ngambil dia bawa roti. Jadi pengemis minta makan. Dia kasih secuil. Iya kan? Dia kasih secuil, udah. Dia ngambil tuh telur burung lagi. Lo tahu apa? Burung tadi ngadu lagi ke Nabi Sulaiman. Tapi dijaga tuh. Iya, tapi dijaga jin. Ngadu lagi ke Nabi Sulaiman. Gimana Nabi Sulaiman? Tentaramu tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Nabi Sulaiman manggil dong jin itu. Apa kata jin itu? Bagaimana ya Nabiullah, saya harus menghabisi orang ini, sedangkan orang ini datang dengan membawa dua malaikat yang membawa pedang yang mengancam saya. Luar biasa. Intinya berbuat baik ya. Berbuat baik itu dasarnya itu bukan ini ya, lu bukan serta-merta berbuat baik aja. Maksudnya lu berbuat baik tuh ya Niatnya gitu ya. nah niat gitu loh. Lu ikhlasnya tuh kayak mana sih? Lu kalau ikhlas itu kan lu ikhlas sama orang lupa tuh hampir sama. Lu sedekah berapa sih tadi? Aduh gue lupa. Nah itu kemungkinan dia ikhlas, karena dia tidak mau mengingat apa yang dia keluarkan. Betul. Kalau bapak saya bilang kita sedekah sama orang itu sama dengan kita sedekah buat diri kita sendiri, tapi amal kita. Ya, Kita narok di amal kita lewat orang itu. lu percaya surga kan? Ya, seperti saya. Semua orang percaya surga. Betul. Tapi surga itu bukan karena kita berbuat baik, tapi karena keberkahan Tuhan.
Nah, yang harus lu cari adalah keberkahannya. Setuju bos. Nah, itulah cara menghindari hal-hal yang relate kan. Dia mau disakitkan sama jin nih gara-gara dia cuman sedekah, ya kita nggak tahu dia ikhlas apa enggak, tapi buktinya. Dan akhirnya Nabi Sulaiman bilang subhanallah, masya Allah. Dan Nabi Sulaiman pun, beliau kan juga manusia, Iya. dan beliau langsung bersujud kepada Tuhan. Luar biasa ceritanya Bang. Dari pengalaman awesome. Abang, dari hal-hal yang Abang sharing ke kita, memang Boleh. luar biasa ya. Banyak Ada sih, merinding-merindingnya juga merinding, kita. tapi sambil belajar juga kita Iya. refresh lagi ya. Jadi guys, begitulah. Gue merinding ya. Hati-hati Bang. Asli lu, gue pulang sendirian lu. Nanti Tidak. kawan. Astaga. Oke. Oke guys, itulah akhir cerita dari pengalaman dari Bang Hafiz. Bagi teman-teman yang tertarik atau teman-teman yang pengen membagikan pengalamannya kayak Bang Hafiz ini, Boleh. ya kan? Bisa hubungin kita di description box, Yes. bisa by email ataupun DM. Dan teman-teman, ada yang bagi teman-teman yang penasaran siapa sih Bang Hafiz ini, bisa Follow IG-nya Bang Hafiz juga kita letak Sini. di atas nanti. Sini ya. Nah, di sini, nih. Ini Oke. Nah, jangan lupa follow juga Instagram kita berdua. Nanti kita tag di bawah. Di atas aja. Oh, di atas Di saja. atas juga. Oke. Oke deh. Gitu saja teman-teman. Seakhir dari episode horor kita kali ini. Jangan lupa. Jangan lupa apa Hans? Jangan lupa tetap nonton video kita, like, comment, share, dan juga subscribe. Yes. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa share ke teman-temannya tentang cerita Bang Hafiz ini. Mana tahu ada yang sama gitu. Iya, Iya, ada iya, pengalaman iya. yang sama, bisa sharing ke kita. Iya, boleh. Ya kan Bang? Iya. Gimana, Tapi Bang? intinya gini. Ya, Oke. Untuk closing aja, intinya jangan lupa sedekah ya. Oke. Teman-teman jangan Tapi lupa jangan sedekah ya. diumbar. Oke. Gua zaman sekarang orang sedekah kan gini. Iya, harus ada Gua handphone sedekah, ya. gua sedekah. Nah, gitu. Itu nggak bakal menyelamatkan lu. Kalau sedekah lu cuma diumbar kayak gitu. Tuh dengar teman-teman, nasihat dari seorang Bang Hafiz. Luar biasa. Oke, kalau kayak gitu, sekian saja episode kali ini. Kita tutup. See you, bye-bye. Bye-bye.